الله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah salat subuh mushola al-barakah dan juga kepada pemirsa yang di rumah mungkin yang sedang menyaksikan kajian kami pada kesempatan subuh ini. Kembali kita akan melanjutkan kajian tauhid Ramadan, yaitu membahas sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Wahid bin Abdussalam Bali yang bernama kitabnya adalah Wasful Jannati wan Nari fi Sahihi As-Sunnati wal Akhbar, yaitu tentang masalah surga neraka dari hadis yang sahih, yaitu atau Rasulullah SAW berkisah tentang surga dan neraka. Kita masuk kepada pertemuan yang ketiga. Kita masih membahas tentang Al-Fasl Tsani. Fasal yang kedua adalah Abwabul Jannah, yaitu pintu-pintu surga. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas yaitu dalil bahwasanya surga itu memiliki pintu, jamaah. Ya, dan pintu-pintu surga itu Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an sebagaimana muallif menyebutkan. Nah, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membacakan dalil dari hadis bahwasanya surga itu memiliki pintu. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan daripada sahabat yang mulia yang bernama Ibadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bersabda. Itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya beliau bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa Abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal wa fi riwayatin min abwabil jannah ats-tsamaniyah ayyuha yasha. Nah, ini dalilnya. Jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, yang tidak ada sekutu baginya, dan barang siapa yang bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan barang siapa yang bersaksi bahwasanya Isa adalah Abdullah dan utusannya, dan kalimatnya yang ditiupkan kepada Maryam, yaitu ruh darinya, dan bersaksi bahwasanya surga itu benar dan neraka itu benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amal yang dia lakukan. Atau di dalam riwayat yang lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga dari pintu-pintu surga. Ya, dari pintu-pintu surga yang berjumlah 8, dan dia dipersilakan masuk dari pintu mana saja. Subhanallah. Nah, ini dalil yang pertama, jamaah, yaitu apa? Bahwasanya ya di dalam hadis ini bahwasanya ya surga itu memiliki pintu-pintu. Kemudian dalil yang kedua ini disebutkan oleh muallif di sini, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya halaman 9, ya, yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, innama baina misra'aini min masari'il jannati lakama baina Makkah wa hajarin hajarin wa Makkah. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya,
Ya, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jarak antara dua daun pintu surga, atau daun pintu ya jemaah ya. Enak. Jadi jarak antara dua daun pintu surga itu adalah seperti jarak antara Mekah dan Hajar. Hajar di sini adalah sebuah kota Bahrain, atau antara Hajar dan Mekah. Ya, jadi di sana disebutkan ya. Jadi ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya tentang jarak daun pintu di dalam surga itu masra'in. Ya, jaraknya adalah antara Mekah ya dan Hajar. Nah, Hajar di sini disebutkan ada kota Bahrain ya, atau antara Hajar dan Mekah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Betapa luasnya daun pintu daripada surga tersebut. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW sebutkan fil jannati thamaniyah abwab. Ya, di surga itu terdapat 8 pintu. Jadi surga itu terdapat apa? 8 pintu jemaah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan neraka ya wan nar laha sab'ah abwab. Adapun neraka terdapat 7 pintu. Nanti akan kita bahas ya ketika masuk kepada sifat-sifat neraka. Jadi di dalam surga itu terdapat 7 pintu, terdapat 8 pintu. Yang mana setiap 8 pintu itu memiliki nama-nama yang telah Allah Subhanahu wa taala kabarkan melalui, yaitu apa? Melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian jemaah, ya dalil berikutnya kita selesaikan, ya masih ada 2 hadis lagi. Hadis yang ketujuh itu adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuftahu abwabul jannah yaumal isnaini wa yaumal khamis. Subhanallah, ternyata ya bahwasanya apa? Telah dibukakan pintu surga pada hari Senin dan hari Kamis. Nah, jadi setiap hari Senin dan hari Kamis itu pintu surga dibuka jemaah. Fayughfaru likulli 'abdin muslimin la yusyriku billahi syai'an. Lalu diampuni dosa setiap muslim yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Illa kecuali, nah, ada yang dosanya tidak diampunkan oleh Allah. Kecuali siapakah mereka? Rajulan bainahu wa baina akhi syahna'u. Yang tidak akan diampuni adalah seorang laki-laki atau seorang muslim yang dia bertikai. Yang dia bertikai atau yang dia perseteruan antara dia dan saudaranya. Maksudnya apa? Dia tidak mau tegur sapa. Ya, dia tidak mau seneguran lebih daripada 3 hari. Nah, orang-orang yang seperti ini, dosa-dosa mereka tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian fayuqal, ya maka berkata, ya dikatakan, yaitu apa? Malaikat, yaitu apa? Dikatakan kepada malaikat ketika malaikat hendak menghapuskan dosanya, ya sebagaimana Allah perintahkan, maka dikatakan kepada malaikat tersebut, fayuqal anziru hadaini hatta yastaliha. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya menyebutkan dalam hadis ini, tangguhkanlah 2 orang ini hingga keduanya berdamai. Ya, artinya apa? Tunggu dulu. Dosa dihapuskan dosanya sampai keduanya berdamai. Ya, anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha. Ya, dan mereka disebutkan, yaitu apa? Bahwasanya, yaitu apa? Disebutkan 3 kali, tangguhkan 2 orang ini hingga keduanya berdamai. Tangguhkan kedua orang ini biasanya apa? Sehingga mereka berdamai. Nah, hadis ini jemaah adalah dalil yang pertama bahwasanya surga itu apa? Memiliki pintu-pintu. Yang mana setiap Senin dan Kamis pintu-pintu surga dibukakan dan ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk menghapuskan dosa-dosa manusia, dosa-dosa kaum muslimin. Maka kecuali ya syaratnya apa? Yaitu apa? Muslim yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Syaratnya adalah muslim yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan yang kedua, syaratnya adalah muslim yang tidak bertikai dengan saudaranya. Muslim yang menjaga baik hubungan dengan saudaranya.
dia tidak ada permusuhan, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa hasad dan yang semisalnya, ya, dan mereka berdamai. Jadi barang siapa yang memiliki yaitu pertikaian sehingga tidak tegur sapa lebih daripada 3 hari, maka amalannya tidak naik ke atas dan dosa-dosanya tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ancaman jemaah. Kemudian dalil yang terakhir ini disebutkan oleh muallif, ya, beliau mengatakan, yaitu hadis yang ke-8 adalah dari Umar, wa an Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Umar bin Khattab semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana Nabi bersabda, ma minkum ahadin yatawaddau fayusbighul wudu'a thumma yaqul. Nah, ini coba kita amalkan jemaah. Subhanallah, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, tidaklah salah seorang di antara kalian, kata Nabi, ma minkum min ahadin yatawaddau. Ya, tidaklah salah seorang di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia berwudu. Ya, dia berwudu, fayusbighul wudu'a, kemudian dia memperbagusi wudunya. Apa maksudnya memperbagusi wudunya? Yang pertama, dia berwudu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia berwudu sesuai dengan apa? Sunnah Nabi. Wudu yang benar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan wudu yang dia lakukan tanpa tuntunan. Yang pertama adalah wudu sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dia berwudu dengan sempurna. Ia mencuci tangan 3 kali, ya, kemudian mencuci wajah 3 kali. Nah, semua anggota wudu dia cuci dengan 3 kali dan sempurna dan semuanya basah, semuanya mengena. Ya. Nah, kemudian setelah itu kata Nabi SAW, sumayaqul, kemudian dia membaca doa. Apa doa setelah wudu? Ada yang tahu? Asyhadu an la ilaha illallah. Naam. Yaitu apa? Dia membaca doa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendek jemaah. Ya. Ada yang ditambahkan, ya, dalam hadis ini hanya sampai ini saja. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, illa futihat lahu abwabul jannah thamaniyah. Subhanallah, hanya ini saja amalannya. Yaitu apa? Membaca doa setelah wudu. Ya, kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu surga. Ya, akan dibukakan baginya apa? Pintu-pintu surga. Ya, akan dibukakan baginya pintu-pintu surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa futihat abwabul jannah. Ya, at-thamaniyah. Yaitu apa? Akan dibukakan bagi dia 8 pintu surga. Subhanallah. Ya, subhanallah. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwasanya yaitu orang yang dia setelah berwudu, ya, kemudian ya setelah itu apa? Dia membaca doa, ya, barang siapa yang dia berwudu dengan benar-benar, ya, lalu apa? Setelah itu dia membaca doa ini, maka apa? Maka doanya, ya, maka dia akan dibukakan 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyiha syaa, dan dia dipersilakan untuk memasuki 8 pintu surga mana saja. Subhanallah jemaah. Mudah. Cuman kita amalkan enggak? Nah, di dalam hadis ini asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanallah jemaah, ya Allah. Ya, ini doa yang sangat luar biasa ini. Apa artinya? Yang pertama adalah aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Allahumma ya Allah, ij'alni, jadikanlah diriku minat tawabin,
orang-orang yang selalu bertaubat. Waj'alni, dan wahai Allah, jadikanlah diriku minal mutatahhirin, yaitu apa? Dari orang-orang yang selalu mensucikan diri. Subhanallah. Kalau Anda berdoa setelah berwudu, doa ini, maka dibukakan baginya pintu-pintu surga. Subhanallah. Illa futiyas abwabul jannah at-thamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Akan dibukakan baginya pintu-pintu surga, ada 8 dibukakan semuanya, dan dia dipersilakan untuk memasuki pintu dari mana saja. Subhanallah, terkadang kita tidak tahu ya, enggak, ini amalannya kecil ya mah, sepele menurut kita. Pertanyaannya, apakah sudah kita amalkan ini? Nah, nanti ketika kita hendak wudhu sholat zuhur ya, hafalkan ini ya. Insyaallah udah hafal ya, insyaallah udah hafal ya. Ada yang belum hafal? Nah, insyaallah udah hafal ya. Dan bagaimana tata cara berdoanya? Apakah harus angkat tangan? Ya, nah kenapa? Karena sebagian orang setelah berdoa angkat tangan. Nak masuk masjid kan ada doanya ya enggak? Diangkat tangan. Setelah wudu angkat tangan. Maka kata para ulama, mengangkat tangan itu di dalam berdoa itu yaitu apa? Pada waktu-waktu tertentu. Ya, kalau misalkan doa-doa yang diajarin oleh Nabi, doa masuk pasar, doa keluar rumah, doa harian, tak perlu angkat tangan. Termasuk apa? Doa setelah wudu, tak perlu angkat tangan jemaah. Jadi bagaimana? Jadi setelah wudu kita mengacungkan arah kiblat. Ya, atau misalkan setelah wudu ya kita berhenti sejenak, kita membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, sampai situ boleh, atau mau kita tambah Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, khalas. Yaitu apa? Pintu-pintu surga dibukakan untuk kita, subhanallah. Jadi tak perlu angkat tangan. Ya, na'am. Nah, kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah terkadang amalannya ringan ya enggak, tapi berat timbangan. Siapa yang mengetahuinya? Orang yang berilmu, orang yang belajar. Sedangkan orang yang awam tak tahu dia. Ya tak tahu dia. Ya padahal ini adalah amalan yang ringan setelah wudu. Ya kita baca doa ini, taruhlah kita dalam sehari semalam kan 5 kali salatnya enggak. Berarti ada 5 kali wudu kita. Dalam satu hari ada 5 kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti apa? Pada saat itu juga pintu-pintu surga dibukakan untuk kita. Subhanallah. Ya nanti kita amalkan ya. Naam. Demikianlah tentang pembahasan kita yang berkaitan dengan abwabul jannah. Yaitu apa? Yaitu apa? Pintu-pintu surga. Dan insyaallah besok kembali kita akan lanjutkan. Yaitu siapakah orang yang pertama kali dibukakan pintu surga untuknya? Ada yang tahu? Nah, ya besok akan kita sampaikan. Siapakah orang yang pertama kali dibukakan surga untuknya? Jadi subhanallah. Jadi ada seseorang yang pintu surga itu dibuka untuk dia. Dia orang yang pertama. Kalau tidak dia tidak dibukakan. Ya, nah nanti akan kita sebutkan dalilnya. Ya, dan ini menunjukkan tentang bahwasanya surga itu apa? Memiliki pintu-pintu jamaah. Kemudian kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan dengan ini memberikan motivasi kepada kita untuk beramal. Ya, dan insyaallah pekan depan kita sudah berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita pada bulan Ramadan. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.